Karena kan sekarang lagi sibuk syuting nih Kak, sampai Udah selesai? Iya, maksudnya lagi sibuk sekitar seputar itu. Pernah nggak sih sampai lupa waktu gitu? Terus kemudian cara bagi waktunya gimana? Cara waktu buat apa? Lupa waktu buat Untuk kerja ya kerja maksudnya. dan me time gitu sendiri. Oh oke. Jadi cara bagi waktu aku antara me time sama kerja ya. Biasanya kalau aku tuh begitu aku masuk satu project ya udah komit aja di situ, dedikasiin waktu aku, pikiran, hati, energi semua untuk selesaiin satu project itu. Begitu selesai baru bisa istirahat nih, bisa me time nih gitu. Keluar masuknya ketika karakter dan juga pribadi seperti apa sih Kak? Dan butuh waktu nggak? Butuh waktu, karena untuk kita masuk ke dalam satu karakter aja kan sebenarnya butuh waktu untuk makanya ada reading, terus di reading itu ada penggalian karakter, emosi, supaya begitu kita syuting nanti semuanya udah beres gitu, tinggal jalan aja kan. Nah itu aja kan biasanya sekitar 2 mingguan ya sekitar 2 minggu lah kalau reading. Habis itu masuk ke dalam cerita, mulai masuk ke dalam jalan projectnya, mulai syuting, selesai. Nah abis itu pasti emosi, karakter, kebiasaan itu bakalan masih ada yang ke bawah-bawah gitu. Jadi caranya kalau dari aku untuk ngelepasin karakter yang lagi aku mainin adalah dengan jalanin apa yang bikin aku ngerasa tenang, ngerasa nyaman untuk balik lagi jadi diri aku. Kayak misalkan aku suka ngelukis nih, oh ya udah aku ngelukis dengan lagu-lagu yang aku suka dengerin, atau aku masak gitu untuk keluarga aku, misalkan kayak untuk mama, untuk papa, untuk spend time sama mereka gitu. Jadi aku mengembalikan karakter aku tuh dengan hal-hal yang biasa aku jalanin hari-hari di luar syuting gitu. Dilakukan sama proses film ini juga nggak sih kan? Enggak. Apalagi kan emosinya juga dapat banget ya kalau di sini. Dilakukan sama maksudnya sama proses? Sama untuk syuting melepas, ini. iya. Iya pastinya dong, karena kan masih ke bawah-bawah nih. Marisa itu punya masa lalu yang dia belum healing deh soal masa lalunya. Terus setiap apa yang terjadi sama Marisa ini pasti nggak pernah bisa lupa sama bayang-bayang itu. Ya udah, mau nggak mau kan kesedihannya Marisa, traumanya Marisa, niatnya Marisa itu akan kebawa gitu ke dalam diri aku. Itu yang aku coba lepasin. Itu dengan melukis dari lagu, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Kane? Iya lagi aku, jadi emang sebenarnya aku suka ngelukis tuh jadi hobi aku. Itu salah satu me time aku lah Mbak. Misalkan aku lagi pengen ngelukis apa gitu, ngelukis pemandangan, aku suka keluar kota kan misalkan, atau keluar negeri ada pemandangan yang aku suka, aku foto, terus aku lukis lagi gitu, begitu sampai di rumah sambil dengerin lagu gitu. Udah itu me time aku, udah happy bisa berjam-jam di rumah. Itu belajarnya kamu gimana sih melukis? Kamu belajar butuh waktu berapa lama gitu? Sampai sekarang aku masih suka ketemu sama guru aku buat misalkan ada satu project yang aduh nih tekniknya gimana sih kok kayaknya susah gitu. Aku ketemu guru aku Pak bantuin dong Pak, gimana ini Pak caranya, ajarin tekniknya dong Pak gitu. Masih suka ketemu kok untuk nyelesain satu lukisan ya. Gitu. Udah dijalani sejak kapan Kak? Berapa ya? Kalau lumayan seriusnya kayaknya baru sekitar 2 tahunan. Lumayan serius, pakai ada gurunya yang ngajar gitu, itu baru 2 tahun. Kalau dari film ini ada nggak kayak nuansanya mungkin bisa ditunjukkan salah satu lukisan yang dibuat setelah selesai syuting ini, ada nggak? Kalau selesai syuting ini aku nggak bikin lukisan baru, tapi aku nyelesain lukisan yang aku bikin sebelumnya. Ada nggak Kak? Mungkin fotonya bisa malu kan jarang orang yang tahu nih ternyata Kane suka ngelukis. Boleh dong ditunjukin karyanya? Ada nggak ya? Aku jarang banget jarang posting emang. Aduh, aku anaknya agak kurang sosmed sih. Kalau itu perlu diingatkan untuk posting. Tapi coba ya aku cek ya. Harusnya sih ada. Itu biasanya prosesnya kayak bisa memakan waktu berapa bisa sampai selesai satu project gitu Kak? Ya lumayan lama ya kalau ngelukis. Karena jujur aja ngelukis itu mut-mutan. Tapi kalau aku lagi mulai ngelukis, aku bisa ngelukis sampai 4 jam, 5 jam gitu. Nah terus kalau ngerasa
udah capek deh, kadang kan kita pengen lihat lukisan tuh dari sudut pandang yang beda dulu nih. Gitu udah berdiri lihat. Kalau aku ngerasa jadi gini, kalau ngelukis itu kita harus tahu kapan kita berhenti. Karena justru kalau emang udah bagus tapi kita masih pengen tambahin lagi jadinya berantakan gitu. Nah kalau misalkan lagi nggak tenang, ada rasa-rasa kayak gitu, aku step back, udah deh nanti diselesain nanti lagi. Itu aku baru bisa mulai lagi misalkan minggu depan lagi gitu. Nah itu kan melukis butuh konsentrasi yang tinggi, yang misalnya kayak imajinasi segala macam. Nah, kamu mengistilahkan itu seperti apa? Apalagi kan kayak deadline sama harus syuting juga segala macam. Iya itu makanya jadi me time-nya aku kalau udah selesai. Kalau udah selesai lagi ada waktu lowong ya aku ngelukis. Kayak yang tadi boleh nggak? Oh iya. Bisa sambil Mana ya? siapa tahu ada. Banyak yang kepo nih kayaknya jarang gitu ngelihat Kanai. Berarti me time itu Iya. ngelukis itu sebagai me time aja ya? Iya Atau buat hobi banget gitu? kalau buat aku me time, tapi emang hobi. Karena hobi jadi aku suka gitu lakuinnya. Ayo sambil nanya-nanya lagi nggak apa-apa. Udah ada berapa ini Berapa Kak lukisan, Kak? lukisan nih sampai saat ini? Ada lukisan yang udah jadi, ada lukisan yang belum jadi. Kalau guru aku juga bilang sih, udah Nay mendingan ini kamu foto-foto gitu. Nanti suatu saat kamu bisa buka galeri katanya. Oh memang mau diseriuskan ya untuk kedepannya Cuman gitu kan? belum ada rencana diseriusin. Belum, sekarang masih hobi-hobi aja karena jujur aku belum pede. Belum pede Tapi mungkin respon dari teman-teman yang di sekitar Kakak melihat lukisannya seperti apa tuh Kak? Rasa takjubnya gitu. Suka, katanya bagus. Kata mama juga bagus. Mama, kalau mama sih semua yang aku lakuin dibilang bagus, semua makanan yang aku masak dibilang enak. Jadi agak tidak objektif ya kalau mama ya. Menit terakhir ya Kakak boleh. Oh iya, kita ngobrol dulu nanti Ditanyakan. kalau ini. Oke. Kak ini juga Nggak kan nemu tanggal lagi 30 Juli hari persahabatan. Untuk Iya. kamu sendiri hari sahabat tuh memaknainya seperti apa sih? Sahabat itu seperti keluarga buat aku. Bahkan ada tuh quote-nya bilang sahabat yang baik itu kadang bisa jadi lebih dekat dari keluarga atau sedekat keluarga gitu. Dan aku percaya memang sahabat itu adalah orang-orang yang tulus untuk support kita. Kalau kita maju dia bangga sama kita, tapi kalau kita lagi down dia bisa ninggiin kita, naikin hati kita gitu. Ninggiin hati ya maksudnya naikin perasaan kita gitu. Hal menyenangkan apa yang biasa dihabiskan waktu untuk bersama teman-teman? Wah banyak Mbak. Kalau sama teman-teman kayaknya ya justru nggak ngapa-ngapain tapi bareng itu udah happy. Kalau kita punya teman yang deket banget, kita nyaman sama mereka, capek nih sama apa yang udah biasa kita lakuin, rutinitas lah, kegiatan lah, misalkan kita ada pikiran ini itu, tapi begitu ketemu sama sahabat-sahabat kayaknya ya udah relax lah, udah nafas gitu. Justru the art of doing nothing. Ya cuman kalau kita mau nyari funnya bisa juga dengan traveling, kuliner, cari-cari makanan enak gitu, nyoba-nyoba tempat baru paling gitu. Dan yang kita tahu juga Kakak ternyata ada beberapa geng pertemanan, mungkin bisa disebutkan apa aja sih Kak? Oh iya, terakhir ya. Gengnya banyak aku. Banyak. Teman-teman aku baik-baik semua. Aku ada geng awam, terus ada Cikung juga, terus ada geng aku dari teman-teman SMA, ada teman-teman SD, ada geng persepupuan. Teman-teman iya ada lumayan rame sih. Jadi kayaknya hari-hari aku juga selalu rame karena mereka. Tapi biasanya dramanya selalu ada nggak sih kayak apalagi pertemanan gitu ya Kak? Nah, kalau drama malahan kayaknya kita kurang-kurangin deh Mbak. Kayaknya dunia yang udah kita hadapin udah lumayan banyak nih dramanya. Nah, kalau sama temen jangan drama lagi gitu. Artinya nggak ada ya, kayak lebih banyak kayak untuk have fun-nya gitu. Untuk misalkan nih dia lagi ada masalah atau aku ada satu temen, ada geng aku juga namanya Crazy Friends. Jadi itu isinya cewek-cewek semua lah gitu, yang dimana ada artisnya, ada bukan dari artis juga. Nah terus ya
Kalau misalkan kita lagi bareng, drama-drama itu paling misalkan gini ya, cewek namanya cewek sama cewek gitu ya, kadang ada hormonal, misalkan kadang ada egonya lagi keluar, ada apa, cuman ya karena kita udah kenal lama jadi bisa saling ngertiin. Telan-telan aja udah, namanya sayang kan kalau sama temen. Ada barang couple nggak sama teman-teman? Apa? Barang couplean gitu. Ada, barang kapal ada. Kayak aku ada, tapi lagi nggak dipakai aksesoris gitu. Misalkan ada gelang samaan, ada cincin barengan gitu. Yang cincin geng cendol ya kayak. Ah, bukan. Nasib Syaaf hanya namamu dalam doaku ya. Oke. Halo semuanya, saya Naysila Mirdad. Sebentar lagi film Hanya Namamu Dalam Doaku akan tayang di bioskop-bioskop. Jangan lupa nonton ya, ajak semua teman-teman dan keluarga. Pokoknya ramaikan studio untuk nonton film Hanya Namamu Dalam Doaku. Kita boleh greeting buat para persahabatan.